Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita udah masuk ke sesi yang kedua di mata kuliah perencanaan pemasaran ya teman-teman. Minggu kemarin kita di sesi pertama membahas mengenai konsep dasar perencanaan pemasaran dan proses penyusunannya. Dan sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perancangan dan pengembangan perencanaan pemasaran. Nah, diharapkan teman-teman nanti mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan perencanaan pemasaran serta aplikasinya dalam bauran pemasaran. Serta diharapkan teman-teman mampu menjelaskan dan merancang serta mengembangkan perencanaan pemasarannya. Nah, adapun di sesi yang kedua kali ini, aktivitas-aktivitas kita diantaranya adalah kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian mengenai materi sebelumnya dan latihan-latihan mandiri, boleh ditanyakan. Insya Allah nanti saya bisa menjawabnya. Dan yang kedua, nanti ada presentasi perancangan dan pengembangan perencanaan pemasaran, serta menyampaikan materi diskusi, serta memandu diskusi dan mengarakannya. Kucing di atas. Iya, itu bawa aja. Oke teman-teman, selanjutnya di materi kali ini kita juga diharuskan untuk bisa menjelaskan mengenai proses perencanaan pemasaran, analisis lingkungan, peran segmentasi pasar dan dalam perencanaan pemasaran serta pemetaan pasar ya teman-teman. Nah, mengenai yang pertama proses perancangan pemasaran, ada beberapa strategi perencanaannya. Yang pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu segmentasi, targeting, dan positioning, atau istilahnya ada sebuah analisis yaitu analisis STP ya. Segmentation, targeting, dan positioning. Dimana tujuannya adalah untuk menentukan nanti kemana produk ini akan kita jual, dan juga mengenai sumber bahan bakunya di mana kita akan dapatkan, sampai nanti bagaimana kita memasarkannya atau menjual produk ini hingga sampai kepada konsumen. Selanjutnya kita melakukan analisis SWOT, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan seperti strength, weakness, itu biasanya berdasarkan dari internal perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan ya teman-teman. Selanjutnya juga ada opportunity dan threat, itu biasanya dari luar perusahaan ya, biasanya itu adalah opportunity atau peluang, dan threat itu adalah ancaman. Selanjutnya yang ketiga menentukan tujuan dari kegiatan pemasaran ini apa. Selanjutnya yang keempat kita menyusun strategi pemasaran, dan yang kelima setelah kita melaksanakannya kita melakukan yang namanya evaluasi ya teman-teman. Selanjutnya mengenai yang kedua itu analisis lingkungan. Nah, mungkin sedikit tadi sudah dibahas juga, kita melihat lingkungan kita ini dipengaruhi oleh apa saja. Nah, biasanya dalam sebuah perusahaan ada dua lingkungan yang mempengaruhi sebuah perusahaan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal berarti berasal dari dalam perusahaan, dan lingkungan eksternal kebalikannya yaitu berasal dari luar perusahaan. Namun walaupun begitu, kedua-duanya sama-sama mempunyai pengaruh terhadap sebuah perusahaan. Nah, lingkungan internal mungkin teman-teman sudah pada tahu juga, seperti tenaga kerja ya, SDN-nya, SDA-nya, bahan bakunya, selanjutnya pemodalan, dan juga ada peralatan dan perlengkapan, serta manajemen. Nah, biasanya ada 5-6 unsur-unsur atau faktor-faktor lingkungan internal perusahaan. Nah, lingkungan eksternal juga seperti itu. Lingkungan eksternal itu terbagi dua lagi, ada lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal makro itu biasanya berasal dari luar perusahaan, cakupannya lebih besar tapi pengaruhnya tidak langsung. Dia berpengaruh tapi secara tidak langsung. Sebenarnya ada lingkungan eksternal mikro ya teman. Kalau mikro itu lingkungannya lebih kecil tapi sama-sama dari luar perusahaan juga, tapi pengaruhnya sangat kuat dan sangat langsung terhadap sebuah perusahaan. Nah, kalau yang makro ada beberapa macam lingkungannya, yaitu lingkungan berasal dari ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum, alam, dan juga
juga beberapa faktor lainnya seperti demografi ya teman-teman. Sedangkan kalau lingkungan mikro itu terdiri dari pemasok ya, pesaing juga, perantara atau saluran distribusinya, dan juga oh ya, dan lingkungan mikro yang lainnya juga mungkin teman-teman bisa cari dari sumber-sumber yang ada nantinya. Dan juga mengenai peran segmentasi pasar dalam perencanaan pemasaran itu sangat penting, karena kita pertama kali yang kita lakukan adalah melakukan pembagian pasar ini sesuai dengan produk yang kita jual, karena produk ini tidak diperuntukkan untuk segala kalangan usia atau segala jenis kelamin atau segala faktor-faktor lain seperti politik, agama, pendapatan, pekerjaan, dan lain-lainnya. Contohnya kalau yang tidak diperuntukkan untuk jenis kelamin, maksudnya adalah ya hanya untuk laki-laki saja atau untuk perempuan saja. Seperti contohnya adalah peci ya, peci seperti peci ya teman-teman. Peci kan biasanya diperuntukkan untuk yang laki-laki ya, sedangkan mukena itu biasanya untuk yang perempuan atau hijab ya. Itu kan segmentasi pasarnya tersendiri ya, atau yang berdasarkan usia ya, seperti popok bayi kan hanya untuk usia 0 sampai 5 tahun ya teman-teman. Juga ada popok untuk yang dewasa seperti popok untuk lansia seperti orang-orang tua yang udah 60-an yang mungkin ya tidak bisa lagi untuk membersihkan sendiri. Nah, itu segmentasi pasar teman-teman, karena memang produk yang kita jual ini enggak diperuntukkan untuk segala kalangan. Ada kalangan tertentu yang memang kita khusus menjual ke kalangan tertentu aja. Nah, dari sana nanti kita dapat memetakan pasar kita. Oke, mungkin itu sedikit aja penjelasan mengenai materi kita, yaitu perencanaan dan pengembangan perencanaan pemasaran. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Dan untuk diskusi, teman-teman diharapkan itu aktif dalam diskusi. Sesi yang pertama juga masih banyak yang belum ikut diskusi, dan teman-teman diharapkan mampu masih ada waktu 1 minggu lagi untuk mengisi diskusi. Jadi kalau bisa lebih cepat diisi, sehingga kalau ada kekurangan nanti teman-teman juga bisa memperbaikinya dengan cepat juga ya. Dan juga jangan lupa juga absensi. Mungkin saja teman-teman, saya akhiri dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.